Tugas 3.2.A.6 Demonstrasi kontekstual Modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya oleh Pangestika Tuhu Kristanti SPD dari SMP Negeri 2 Trangkil, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pati. Tujuan pembelajaran khusus 1. Calon guru penggerak dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan diri dalam tayangan video praktik baik yang ada di LMS. 2. Calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bakja dari tayangan video yang ada di LMS. 3. Calon guru penggerak dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video yang ada di LMS. 4. Calon guru penggerak dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan pada contoh video praktik baik ini. Penugasan menganalisis video praktik baik yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran murid. 1. Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? 2. Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? 3. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? 4. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bakja BAGJA? 5. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut? 6. Apa saja modal utama atau aset yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Berikut merupakan link video praktik baik yang ada di LMS yang akan calon guru penggerak analisis. Video selengkapnya ada di https://youtube.be/ymflitct1y dan L. 1. Kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru di dalam video tersebut mengabdi? Visi terwujudnya siswa yang berkarakter, kreatif, dan mandiri dalam merdeka belajar. Dua, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Prakarsa perubahan yang dilakukan oleh guru di dalam tayangan video tersebut adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar, sehingga menjadi penyemangat belajar murid secara berkelanjutan. 3. Apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video praktik baik tersebut adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar menjadi penyemangat belajar murid secara berkelanjutan. 4. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bakja BAGJA? Tahapan bakja berdasarkan inquiry apresiatif. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi.
Tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif. Bagja, B-A-G-J-A. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi bersama. C. Jabarkan rencana aksi. A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan 1. Bagaimana menumbuhkan semangat belajar pada murid? 2. Bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Tindakan 1. Guru berkoordinasi dengan kepala sekolah dan mendiskusikan prakarsa perubahan yang akan dilakukan dengan rekan sejawat. 2. Guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang meningkatkan semangat belajar. 3. Guru menuliskan di papan tulis mengenai penyemangat belajar untuk kemudian mendiskusikannya dengan murid. 4. Mengoptimalkan aset atau potensi yang dimiliki. 5. Berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan yang dilakukan. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan 1. Kegiatan apa yang dilakukan untuk mengidentifikasi harapan murid agar semangat belajar? Bagaimana strategi untuk menggali inspirasi kelas impian murid? Berikut adalah tindakan pada tahap A, ambil pelajaran atau discover. Tindakan 1. Guru meminta pendapat murid untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan semangat belajar. 2. Guru meminta murid untuk menceritakan hal-hal apa saja yang mereka sukai dari kelasnya. 3. Guru mengajak murid untuk mengunjungi kelas 2 dan kelas 6 untuk mengetahui apa yang mereka sukai dengan kelasnya sehingga dapat dijadikan inspirasi mengenai suasana kelas yang membuat semangat. 4. Guru mengajak murid untuk mendiskusikan tentang hal apa saja yang mereka sukai dari kelas sendiri dan dari kunjungan kelas 2 dan kelas 6 yang ada pada kelas 2 dan kelas 6. Gali mimpi atau dream. Pertanyaan 1. Apakah dengan kegiatan menghias dan mengatur suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan dan dapat meningkatkan semangat belajar murid? 2. Apa yang dilakukan guru untuk menggali keinginan murid dalam menumbuhkan semangat belajar? Tindakan 1. Guru mengajak murid untuk membayangkan kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat dalam mereka belajar. 2. Guru meminta murid untuk mendiskusikan dan menuangkan dalam bentuk gambar kelas seperti apa yang mereka impikan atau idamkan. 3. Guru mengajak murid menuliskan kelas yang nyaman dan menyenangkan impian mereka. 4. Guru meminta murid untuk mempresentasikan kelas impian mereka. C. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan 1. Apakah yang harus dilakukan untuk membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan? 2. Apa yang harus dilakukan murid agar guru untuk mewujudkannya? Tindakan 1. Guru mengajak murid untuk menyebutkan apa saja yang akan dibutuhkan untuk mewujudkan kelas impian. 2. Guru membantu murid menulis kebutuhannya di papan tulis. 3. Strategi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, komite, orang tua murid dan mengoptimalkan aset yang dimiliki, yaitu kreativitas murid untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. 4. Guru berkolaborasi dengan rekan sejawat dan warga sekolah untuk mewujudkan kelas impian mereka. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan 1. Siapa saja yang terlibat dalam program atau kegiatan ini? 2. Kapan akan melaksanakan kegiatannya? 3. Bagaimana pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana? Tindakan 1. Guru mengajak murid untuk menentukan pembagian tugas di dalam kelompoknya. 2. Guru mengajak murid untuk menentukan waktu kapan akan mulai mewujudkan rencananya.
3. Murid dengan bimbingan guru melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan untuk mewujudkan kelas impian mereka. 4. Guru mengevaluasi dan merefleksi proses pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan kelas yang nyaman, menyenangkan, yang menumbuh kembangkan semangat belajar di dalam kelas. Lima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam video tersebut menunjukkan perannya antara lain sebagai berikut. 1. Mampu mengembangkan komunitas belajarnya di kelas melalui pendekatan berbasis aset, di mana guru menggali dan memetakan modal atau kekuatan yang ada demi mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. 2. Guru melibatkan rekan sejawat dalam perumusan prakarsa perubahan dan murid sebagai pelaksana. Dalam hal ini, guru berperan sebagai manajer dalam kegiatan kolaborasi. 3. Guru berfokus pada kelebihan atau aset sosial sekolah untuk mewujudkan prakarsa perubahan. 4. Guru fokus kepada habits atau kebiasaan, karakter, dan tidak hanya sekadar mengajar atau mengejar standar saja. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Satu, modal manusia. Adanya pemangku kepentingan yang siap mendukung. Memanfaatkan kecerdasan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Memanfaatkan kreativitas dan kecerdasan murid untuk merancang kelas yang nyaman dan menyenangkan. Memanfaatkan keragaman karakteristik murid yang siap dikembangkan. Dua, modal sosial. Menjalin kerjasama dengan rekan sejawat untuk merumuskan prakarsa perubahan. Bekerja sama dengan wali kelas 2 dan wali kelas 6 untuk melakukan observasi di kelasnya. Tiga, modal fisik. Memanfaatkan ruang kelas sebagai media, mewujudkan kelas impian untuk sarana penyemangat belajar. Memanfaatkan sudut-sudut kelas dan prasarana yang belum digunakan secara maksimal. Memiliki kelas yang luas sehingga murid leluasa untuk berkreasi. Empat, modal lingkungan atau alam. Memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan untuk menghias lingkungan atau ruangan kelas. Misalnya dengan membuat hiasan dinding di tembok-tembok kelas dan di spot-spot atau pojok-pojok kelas sehingga kelas menjadi menyenangkan dan semakin semangat di dalam belajar. Lima, modal agama atau budaya. Memanfaatkan sikap santun dan gotong royong siswa yang sudah membudaya untuk bekerja sama mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Modal
Modal politik memiliki kepala sekolah yang siap mendukung setiap perubahan positif melalui kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Misalnya ada MOU atau kerjasama dengan PLN, dengan Diskominfo terkait dengan WiFi dan listrik. Kemudian ada kerjasama juga dengan Puskesmas terkait pemeriksaan atau screening kesehatan siswa. Dan juga ada kerjasama dengan balai desa atau perangkat desa terkait pemanfaatan fasilitas desa yang ada di sekitar sekolah. Modal finansial memiliki dana bantuan operasional sekolah, BOS atau BOP, bantuan operasional pendidikan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan murid. Selain itu juga biasanya ada sukarela dari orang tua, dan pada sekolah-sekolah swasta yang full day ada juga modal finansial yang berupa sumbangan dari orang tua untuk kegiatan makan anak selama di sekolah sampai sore. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju.